Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang menderita adalah karunia. Siapa nggak suka karunia dari Tuhan? Pastinya semua suka kan? Termasuk aku. Aku suka menerima yang namanya berkat dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, dan kemenangan dari Tuhan. Karena itu terasa indah dan terasa nyaman. Itulah pemahamanku tentang karunia yang Tuhan berikan. Tetapi ketika pemahamanku gak sesuai dengan kenyataan, agak sulit aku menerimanya. Gak gampang memang mengalami derita dipandang sebagai sebuah karunia. Pengalamanku membuktikan bahwa sulit sekali menerima perlakuan seorang teman yang membuat aku menderita dianggap sebagai sebuah karunia. Beberapa saat lalu aku kerjasama dengan beberapa teman untuk membuat sebuah peluang usaha. Dalam kesepakatan awal sepertinya usaha kami berjalan baik. Tapi dalam perjalanan waktu, salah satu dari temanku memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan, yang membuat usaha ini gagal total dan modal yang tidak sedikit lenyap begitu saja. Ini sebuah penderitaan yang tidak bisa dipandang sebagai sebuah karunia. Dalam kondisi terpuruk seperti itu, aku sulit memahami judul proper kali ini, yaitu menderita adalah karunia. Lalu sampai tiba pada akhirnya aku diberi pemahaman yang benar melalui firman Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 29. Begini bunyinya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mungkin terdengar aneh ketika kita mendengar kata karunia disandingkan dengan menderita. Bukankah karunia seharusnya adalah hal-hal yang indah, yang menyenangkan seperti yang aku bayangkan? Namun dalam Filipi 1 ayat 29, kita diingatkan bahwa tidak hanya iman, tetapi penderitaan untuk Kristus juga merupakan karunia. Ayat ini menantang kita untuk melihat penderitaan dari kacamata surgawi, di mana ayat ini menyatakan bahwa percaya kepada Kristus dan menderita baginya bukan dua hal yang terpisah, tapi dua sisi dari satu anugerah yang sama. Iman kepada Kristus bukan hanya anugerah untuk percaya, tetapi juga panggilan untuk menderita baginya. Di dunia ini, banyak orang mengira bahwa percaya kepada Kristus berarti hidup akan selalu nyaman dan bebas dari masalah. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa iman sejati juga melibatkan penderitaan. Seperti Kristus yang menanggung salib demi kita, demikian pula kita dipanggil untuk berani menghadapi tantangan, tekanan, dan bahkan penganiayaan karena iman kita kepadanya. Penderitaan dalam iman bukanlah hukuman, tetapi proses pemurnian yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Iman yang tidak diuji tidak akan bertumbuh. Justru dalam penderitaan, kita diajar untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Setiap air mata yang jatuh, setiap luka yang kita tanggung karena namanya adalah bagian dari rencana Allah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih serupa dengannya. Penderitaan seringkali membuat kita merenungkan makna hidup yang lebih dalam, membuat kita lebih bijaksana, dan menjadikan kita lebih kuat. Tuhan mengizinkan penderitaan hadir dalam hidup kita untuk mengajar, mengoreksi, dan membentuk kita. Sama seperti emas yang dimurnikan dalam api, penderitaan adalah proses pemurnian untuk iman kita. Tuhan mungkin sedang mengikis sifat-sifat buruk, membersihkan niat yang salah,
atau memperkuat kita untuk hal-hal yang lebih besar. Saat kita mampu menerima penderitaan sebagai karunia dari Tuhan, itu menjadi kesaksian yang kuat bagi orang lain. Orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa iman kita bukanlah sekedar kata-kata, tetapi sebuah kenyataan yang hidup. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku menyadari bahwa penderitaan gak selalu berarti hukuman atau kegagalan. Penderitaan merupakan bagian dari rencana Allah untuk membentuk karakterku. Dalam masa-masa sulit, aku belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatannya. Penderitaan yang aku alami ternyata bisa menjadi alat untuk memurnikan iman dan menjadikan aku lebih dekat kepadanya. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk melihat penderitaan bukan hanya sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari perjalanan imanku. Dan aku dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Dan dalam setiap momen penderitaan, aku menemukan kekuatan dalam Kristus. Jadi jangan takut menderita bagi Kristus, karena penderitaan itu membawa kemuliaan yang kekal. Dunia mungkin memandang penderitaan sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi dalam kerajaan Allah, penderitaan demi kebenaran adalah kehormatan. Setiap kesulitan yang kita hadapi dalam perjalanan iman kita akan dihitung dan dihargai oleh Tuhan. Ketika kita setia bertahan, mahkota kehidupan telah menanti. Jadi, jangan goyah ketika pencobaan datang. Janganlah mundur ketika dunia menekan. Sebab kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk berjuang dalam iman. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. SPOK, yes.